ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Satu-satunya kemungkinan. Luo Feng mendarat setelah leluhur pergi. Dia mendarat di samping danau dan duduk dengan kaki disilangkan. Dia menenangkan dirinya. Setelah itu, dia membuka matanya dan mulai memikirkan tantangannya. Tuan Zuo-san membayar harga yang mahal untuk mendapatkan kesempatan ini bagi saya. Namun, bagaimana saya bisa mengalahkan leluhur di tubuh manapun? Dengan menjadi master tertinggi alam semesta? Itu terlalu jauh dari saya. Menciptakan teknik pamungkas tingkat master alam semesta? Luo Feng menggelengkan kepalanya. Saya memiliki pemahaman hukum yang rendah, dan itu hampir tidak pada tingkat ksatria alam semesta. Saya membutuhkan pemahaman hukum jika saya ingin membuat teknik. Bagaimana saya bisa membuatnya jika saya bahkan tidak memilikinya? Bahkan jika saya menggunakan dewa binatang saya. Konsepsi, itu masih hanya sedikit lebih baik daripada pemahaman hukum saya. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Pemahaman hukum dan konsepsi dewa binatang adalah dua dasar teknik. Dia perlu menyelesaikan pemahaman hukum. Adapun konsepsi dewa binatang, dia setidaknya harus menghafalnya. Sayangnya, saya memiliki pemahaman hukum yang rendah dan konsepsi dewa binatang. Bagaimana mungkin saya membuat teknik pamungkas tingkat master alam semesta? Luo Feng melihat sekeliling. Tuan Zuo-san mengatur agar saya berada di sini. Apakah itu berarti sektor dewa binatang dapat membantu saya mencapai itu? Luo Feng bangkit dan terbang ke patung dewa binatang emas di sampingnya. Dewa binatang emas adalah manifestasi dari hukum ruang angkasa dan hukum emas, dan Luo Feng mengikuti jalannya. Luo Feng mendarat di depan patung dewa binatang emas yang menjulang tinggi. Itu adalah kadal raksasa dengan tanduk di kepalanya. Dia memiliki 4 cakar, dan yang di kiri atas mencabik-cabik tanah. Ekornya sedang mencambuk. Ada ukiran rumit pada sisiknya, dan ukiran itu berbeda dari yang ada pada dewa binatang Luo Feng. Ukiran itu membuat patung itu tenang dan damai, seolah-olah dewa binatang emas sedang berjalan-jalan dengan cakarnya mengepal di tanah. Luo Feng melihat patung itu, bingung. Aku merasa itu pasti hukumnya, tapi kenapa ukirannya berbeda? Bahkan setelah mempelajarinya sebentar, Luo Feng tidak bisa memahaminya. Luo Feng terbang di langit dan terbang ke patung dewa binatang emas lainnya. Bagaimanapun, dewa binatang emas adalah yang paling dia kenal. Patung dewa binatang emas lainnya juga terasa seperti perwujudan hukum, tetapi dewa binatang emas itu tampak garang, seolah-olah akan menyerang. Dan ukiran pada timbangan juga berbeda. Patung dewa binatang emas satu demi satu, masing-masing berbeda, marah, tenang, gembira, gila, acuh tak acuh, dan mengaum. Ukiran pada timbangan berbeda berdasarkan status emosi mereka yang berbeda-beda. Beberapa patung dewa binatang menggunakan cakar mereka untuk menyerang sementara yang lain menggunakan ekor atau tanduk mereka. Setiap bagian dari tubuh mereka tampaknya mampu menyerang. Setelah dia selesai memeriksa banyak patung dewa binatang emas, Luo Feng mulai memeriksa dewa binatang guntur dan dewa pemukul cahaya. Patung-patung ini jauh lebih kuat daripada yang ditinggalkan oleh si Luo Duo. Luo Feng bahkan merasa bahwa patung-patung itu berada di kelas patung kecilnya. 8 dewa binatang bawaan, masing-masing dari mereka memiliki begitu banyak patung, dan mereka tampaknya mewakili segala sesuatu tentang hukum penggabungan. Luo Feng tercengang. Setelah menyelesaikan semua patung, Luo Feng mulai berkeliling ke sektor dewa binatang. Di dataran, di pepohonan kuno, di tebing, di puncak gunung, di dasar danau. Ada patung ukiran di mana-mana, dan dia bisa merasakan kekuatan yang datang dari patung itu saat dia mendekatinya. Beberapa dari mereka hanya ukiran dasar sementara beberapa termasuk deskripsi rinci dari ukiran. Mereka telah ditinggalkan oleh banyak generasi makhluk luar angkasa, kuat dan lemah. Bahkan ada lusinan set teknik pamungkas tingkat master alam semesta. Adapun teknik puncak tingkat master alam semesta dan teknik tingkat ksatria alam semesta, ini hadir dalam jumlah yang tak terhitung banyaknya. Beberapa tentang pertempuran jarak dekat menggunakan senjata. Beberapa tentang senjata kekuatan spiritual. Beberapa tentang ilusi. Beberapa tentang amplifikasi. Mereka membuat Luo Feng terpesona. Teknik penguatan jiwaku hanya 32 kali, kata Luo Feng. Meskipun binatang bertanduk emas memiliki teknik tipe amplifikasi, dewa dunia, ini hanya teknik dasar dengan batas 36 kali.
Sebagian besar batas dalam teknik amplifikasi di sini lebih dari 80, dan beberapa bahkan lebih dari 100. Petik 2. Luo Feng puas dengan teknik itu. Semakin banyak teknik yang dia ingat, semakin sedikit yang dia butuhkan untuk bekerja. Dia pasti bisa mencapai batas sempurna di sektor Dewa Binatang. Tentu saja, teknik tidak menjamin kesuksesan. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya menerima warisan jenderal yang didewakan, tetapi hanya sedikit dari mereka yang bisa menyelesaikannya. Di dalam sektor Dewa Binatang, sektor Dewa Binatang sangat luas. Luo Feng melihat ke kejauhan dan berseru, tekniknya sangat cerdik. Teknik pamungkas dari Master Alam Semesta memang tak terduga, dan ini adalah teknik dari pemimpin kota Primal Chaos. Sayangnya, saya agak bingung. Bahkan dengan penjelasannya, pemahaman hukum Luo Feng sangat rendah sehingga dia masih bingung. Dia tidak mengerti apa-apa. Aku bahkan tidak bisa memahami teknik pamungkas dari Master Alam Semesta dengan deskripsi terperinci, dia berkata. Bagaimana saya bisa membuatnya? Tuan Zuo Sanke, Anda terlalu percaya diri pada saya. Luo Feng merasa tidak berdaya. Namun, itu adalah tanah yang penuh dengan barang-barang berharga. Saat dia membaca konsepsi Dewa Binatang bawaan di bawah patung yang berbeda, banyak pertanyaan yang Luo Feng miliki selama bertahun-tahun terpecahkan. Dia merasa bahwa ukiran yang berbeda memiliki tingkat kekuatan yang berbeda. Semuanya merupakan perwujudan hukum, dan semuanya mengandung rahasia. Saya pikir setiap patung adalah seperangkat teknik tertinggi, gumam Luo Feng. Selain itu, seharusnya ada hubungan di antara patung-patung itu. Aku hanya tidak cukup kuat untuk melihat menembusnya. Luo Feng tidak menyadari ini sampai dia selesai membaca teknik yang memadai. Dia segera menemukan bahwa sebagian besar pencipta teknik memiliki deskripsi di belakang yang terinspirasi oleh patung Dewa Binatang. Patung-patung ini luar biasa. Bagaimana saya bisa terinspirasi? Banyak dari mereka yang menciptakan teknik ini adalah Master Alam Semesta. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Tuan Zuo Sanke, bisiknya. Kamu mungkin kehilangan harta sejati puncakmu. Tapi tiba-tiba, dia mendapat wahyu. Tunggu. Luo Feng dengan cepat berdiri. Meskipun leluhur luar biasa, Tuan Zuo Sanke tidak bodoh, gumamnya. Dia mengenalku jauh lebih baik daripada leluhur. Jika dia cukup percaya diri untuk membuat taruhan itu berarti aku pasti akan berhasil. Tapi bagaimana caranya? Pasti ada jalan, tapi dia tidak bisa memikirkan apapun. Setelah 3 hari, Luo Feng masih belum menemukan apapun. Untuk apa nilainya? Saya memiliki 100.000 era, yang setara dengan 1 miliar tahun. Saya tidak perlu terburu-buru, saya hanya akan berlatih manual 9 volume. Mata Luo Feng berbinar. Ya, aku bisa berlatih 9 volume manual dan membiarkan binatang bertanduk emas mencapai tingkat gen kehidupan yang sempurna. Terakhir kali, aku mendapatkan teknik warisan I Am the Universe, mungkin aku bisa mendapatkan yang lain kali ini. Bahkan jika aku tidak bisa, Golden Hornet Beast akan bisa melakukan I Am the Universe. Gerakan itu menghabiskan tubuh dewa yang begitu besar. Mungkin teknik pamungkas lainnya tidak terlalu menuntut. Selain itu diberikan melalui pikiranku, dan kekuatan itu jauh lebih kuat daripada penguasa alam semesta. Aku adalah alam semesta yang seharusnya menjadi teknik pamungkas dari penguasa alam semesta. Luo Feng bersukacita. Ya, tentu saja, teknik warisan I Am the Universe. Leluhur hanya memintaku untuk mengalahkan tubuhnya, tetapi dia tidak melarangku menggunakan teknik warisan. Luo Feng tersenyum, seperti kaisar cermin kulit yang hanya abadi. Teknik warisannya ada di tingkat penguasa alam semesta. Aku telah mencapai tingkat gen kehidupan yang sempurna, dan aku semesta jauh lebih mengesankan. Hahaha, 100.000 era, kata Luo Feng. Aku tidak butuh 100.000 era. 100 tahun saja yang aku butuhkan. Luo Feng menantikan hasilnya. Dia bisa merasakan bahwa teknik warisannya I Am the Universe cukup kuat untuk memenuhi kriteria. Binatang bertanduk emas saya akan menampilkan I Am the Universe, dan kemudian dia pasti bisa mengalahkan tubuh leluhur yang hanya melakukan teknik puncak tingkat master alam semesta. Luo Feng mendapatkan kepercayaan diri. Dia telah membaca detail banyak teknik di sektor Dewa Binatang. Meskipun mereka terlalu rumit untuk dia pahami, dia merasa bahwa akulah semesta tidak lebih lemah dari mereka. Luo Feng mulai mencurahkan waktunya untuk pengejaran baru ini. Ekor, cakar, sayap, punggung, dan kepala bergabung dengan setidaknya 10 kristal sungai darah, dan amplifikasi bisa mencapai 10 kali lipat.
Adapun bagian lain, mereka telah bergabung dengan 100 kristal sungai darah, dan amplifikasinya bisa mencapai 100 kali lipat. Setelah berlatih, tingkat gen kehidupan binatang bertanduk emas terus ditingkatkan. 7.000, 7.500, 8.000, 8.500, 9.000, 9.500. Setelah menyelesaikan volume ke-6, tingkat gen kehidupan binatang bertanduk emas mencapai 9.000 kali. Hampir, kata Luo Feng. Volume ke-7. The Golden Hornet Beast melanjutkan dengan volume ke-7 dan secara bertahap meningkatkan gen hidupnya. Akhirnya, setelah 62 tahun berada di sektor Dewa Binatang, binatang bertanduk emas telah mencapai tingkat gen kehidupan yang sempurna. Air jernih di danau itu mengalir, dan kabut merembes di atasnya. Luo Feng duduk di samping danau dengan kaki disilangkan dengan binatang bertanduk emas setinggi 6 kaki. Batas sempurna. Remote Ocean mencapai level sebelumnya, tetapi ketika dia menjadi Remote Ocean yang tak terbatas. Tubuh Remote Ocean yang baru hanya memiliki level gen kehidupan 1000 kali. Akhirnya, tubuh Golden Hornet Beast telah mencapai level itu. Luo Feng tersenyum dan menunggu perubahan yang tajam. Begitu gen kehidupan mencapai tingkat yang sempurna, tubuh akan mengalami perubahan yang tajam. Terakhir kali, hukum asal alam semesta tiba dan membawa Luo Feng ke ruang misterius. Setelah itu tubuh lautan jauh menjadi 55.000 mil. Apa? Luo Feng mengerutkan kening. 1 detik, 2 detik. 1 menit, 2 menit, 5 menit. Tidak ada perubahan. Kenapa tidak ada perubahan sama sekali? Luo Feng bingung. Golden Hornet Beast-nya telah mencapai tingkat gen yang sempurna, namun tidak ada yang terjadi. Tidak ada perubahan pada tubuhnya yang saleh, pikirannya juga tidak mengarah ke tempat misterius itu. Luo Feng berdiri. Mungkinkah karena matanya melebar, dan wajahnya jatuh? Karena dia sadar, ini adalah alam semesta lain di sini. Alih-alih alam semesta asli. Luo Feng tahu bahwa dia berada di alam semesta yang berbeda. Tetapi hukum penggabungan emas, kayu, air, api, tanah, angin, cahaya, kilat, waktu, dan ruang, semuanya sama dengan yang ada di alam semesta aslinya. Teknik hukumnya juga mirip. Tingkat alam semesta, tingkat domain, dan penguasa sektor sama di alam semesta primal seperti di alam semesta asli. Alam semesta asli adalah alam semesta terbesar. Miliaran ras tinggal di dalamnya. Alam semesta primal dan alam semesta Space Beast Alliance, sementara itu, jauh lebih kecil. Namun, hukum dan kultivasi makhluk besar adalah sama di sini. Alam semesta yang berbeda hanya memiliki perbedaan dalam aliran waktu dan lingkungan. Luo Feng berasumsi bahwa begitu dia mencapai tingkat gen kehidupan yang sempurna lagi, binatang bertanduk emas akan berevolusi lagi. Dan dia mungkin memasuki ruang misterius di alam semesta lagi. Saya salah, pungkasnya. Ada perbedaan yang signifikan antara alam semesta. Tidak ada perubahan sama sekali di alam semesta aliansi binatang luar angkasa setelah mencapai tingkat gen kehidupan yang sempurna. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Apa yang harus saya lakukan? Dengan setiap momen yang berlalu, dia semakin marah. Meskipun Golden Hornet Beast telah mencapai tingkat gen kehidupan yang sempurna, dan dari segi kualitas, dia telah mencapai persyaratan dasar untuk melakukan I Am the Universe, dia masih belum memiliki kuantitas yang cukup. Tubuh dewa yang tingginya lebih dari 55.000 mil hanya bisa melakukan itu 10 kali. The Golden Hornet Beast hanya 600 mil, hampir 1/100 dari 55.000 mil. Jika tubuh Golden Hornet Beast mencoba melakukan I Am the Universe, tubuh dewanya mungkin akan habis dimakan sebelum dia benar-benar bisa mencobanya. Aku tidak bisa menggunakan teknik warisan I Am the Universe untuk mengalahkan tubuh leluhur. Luo Feng mengerutkan kening. Jadi apa yang harus aku lakukan? Ini menempatkan Luo Feng dalam kebingungan. Tubuhnya yang saleh terlalu kecil untuk melakukan teknik warisan. Satu-satunya pilihannya adalah membuatnya. Tapi bagaimana dia bisa menciptakan teknik pamungkas tingkat master alam semesta hanya dengan pemahaman hukum dan tingkat konsepsi dewa binatang? Itu terdengar konyol. Apa yang harus saya lakukan? Luo Feng terus berpikir, tetapi tidak ada jawaban yang muncul di benaknya. Dia bahkan bukan ksatria alam semesta. Bagaimana dia bisa menciptakan teknik pamungkas tingkat master alam semesta? Gagasan untuk menjadi master tertinggi alam semesta? Konyol. Di dalam sektor dewa binatang yang luas. Di puncak salah satu gunung dari barisan pegunungan yang panjang duduk leluhur dalam jubah putih.
Di sampingnya adalah makhluk tua dengan tanduk transparan dan mengenakan jubah cian. Tamu gunung duduk, sepertinya muridmu mengalami masalah, kata leluhur sambil tersenyum. Jangan khawatir, kata Sitting Mountain Guest sambil memandang ke kejauhan. Leluhur dan tamu gunung duduk telah menempatkan tubuh mereka di sektor Dewa Binatang. Bagaimanapun, itu adalah alam semesta di bawah kendali leluhur, sama seperti alam semesta utama berada di bawah kendali pemimpin kota Primal Chaos. Pemimpin kota Primal Chaos tidak terkalahkan di alam semesta primal, dan di alam semesta ini, tubuh leluhur bisa tak terkalahkan dengan bantuan energi dari asal alam semesta. Ketika seseorang menjadi master tertinggi alam semesta, dia mampu membuat tubuh secara acak. Dengan demikian, Sitting Mountain Guest tidak akan terjebak di alam semesta ini, karena dia bisa secara acak membuat tubuh. Kamu mengesankan, seru leluhur. Tingkat gen kehidupan murid kedua Anda mencapai hampir 10.000 kali dengan bantuan Anda, dan murid ketiga Anda telah mencapai tingkat gen kehidupan yang sempurna. Anda jauh lebih baik dalam mengolah murid daripada saya, terutama dalam hal meningkatkan tingkat gen kehidupan. Sitting Mountain Guest menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Itu bertentangan dengan hukum operasi alam semesta, dan ada harga yang harus dibayar. Aku hanya bisa mengkultivasi 2 murid. Leluhur mengangguk. Mereka tak tertandingi di alam semesta, amplifikasi dan tingkat gen kehidupan tidak berarti apa-apa bagi mereka, karena mereka sempurna. Jika tidak, mereka tidak akan disebut sebagai master tertinggi alam semesta. Setiap orang yang mencapai tingkat gen kehidupan yang sempurna dapat diberikan hadiah dari asal alam semesta, seru leluhur. Setelah tubuh dewanya mencapai tingkat yang sempurna, pikirannya dapat dianugerahkan dengan teknik warisan yang sangat kuat. Sayangnya untuk muridmu, ini adalah alam semestaku. Leluhur melirik Sitting Mountain Guest dan melanjutkan. Alam semestaku jauh lebih rendah daripada alam semesta aslinya. Aku tidak bisa memberikan kepadanya teknik warisan atau membantu tubuh dewanya berevolusi. Dia menyesap anggur yang terbuat dari embun. Tanpa tubuh dewa yang berevolusi, tubuh dewanya tidak dapat melakukan teknik warisan yang paling kuat bahkan jika dia diberikan satu. Selain itu, dia bahkan tidak diberikan teknik warisan. Aku mungkin benar-benar kalah taruhan jika dia ikut alam semesta asli. Tapi di alam semestaku, aku bisa mengendalikan semua faktor, dan satu-satunya hal yang bisa diandalkan oleh muridmu adalah sektor Dewa Binatang. Kamu terdengar cukup percaya diri, kata Sitting Mountain Guest sambil menyesap anggur. Anggurnya enak, bisakah Anda memberi saya beberapa botol nanti? Saya membuat anggur dengan mencurahkan banyak energi dan waktu dengan mengatur banyak lingkungan khusus. Leluhur memandang Sitting Mountain Guest dan tersenyum. Bagaimanapun, kamu akan kehilangan harta karun tertinggi bagiku. Anggur adalah yang paling tidak bisa kulakukan. Duduk Mountain Guest menggelengkan kepalanya. Ingat, Dewa Binatang tua. 100.000 era, sudah kurang dari 1 abad. Jangan terlalu sombong. Jadi, kamu percaya diri, kata leluhur melanjutkan. Apakah kamu pikir muridmu bisa menjadi master tertinggi alam semesta dalam 100.000 era? Atau apakah kamu pikir dia bisa menciptakan teknik pamungkas tingkat master alam semesta sebagai petarung abadi? Atau apakah kamu pikir dia bisa menciptakan teknik level master tertinggi alam semesta, sebagai ksatria alam semesta? Menurut taruhan, begitu Luo Feng menjadi ksatria alam semesta, tubuh leluhur bisa menggunakan teknik pamungkas dari master alam semesta. Teknik pamungkas yang akan digunakan tubuh leluhur jelas merupakan salah satu yang terbaik di antara teknik pamungkas yang digunakan oleh master alam semesta. Hanya teknik tingkat master tertinggi alam semesta yang bisa mengalahkan itu. Satu-satunya hal yang dapat saya katakan kepada Anda, Sitting Mountain Guest berkata, adalah bahwa murid saya kemungkinan besar akan berhasil. Tentu saja, jika dia gagal, itu hanya menunjukkan bahwa dia tidak cukup kuat. Mungkin, sungguh lelucon. Leluhur masih menolak untuk mempercayainya. 100.000 era sama dengan hanya 100.000 tahun di alam semesta asli, kata Sitting Mountain Guest. Tunggu dan lihat saja. Jangan biarkan siapapun masuk selama tahun-tahun ini. Aku tidak ingin ada yang mengganggunya. Yakinlah, aku tidak akan mengganggunya, kata leluhur. Di mana anggurnya? Tanya tamu gunung duduk. Leluhur melambaikan tangannya, dan botol anggur yang indah muncul dan melayang di langit. Ini setengah anggur yang saya miliki, kata leluhur. Aku akan pergi sekarang, kata Sitting Mountain Guest, dan dia mengambil semua anggur, menatap sejenak Luo Feng yang masih merenung, dan menghilang. Mungkin, leluhur bergumam, melihat ke bawah.
Sitting Mountain Geese mengatakan muridnya kemungkinan besar akan berhasil. Sungguh konyol jika dia berpikir muridnya bisa menjadi master tertinggi alam semesta. Itu berarti dia percaya bahwa muridnya dapat menciptakan teknik pamungkas master alam semesta sebagai petarung abadi. Aku akan melakukannya. Telah menyaksikan sesuatu yang benar-benar luar biasa jika Luo Feng berhasil. Jika dia tidak berhasil, aku akan memiliki harta karun tertinggi. Leluhur tersenyum, lalu menghilang juga. Luo Feng duduk di samping danau selama 9 hari. Dia bahkan merenungkan apa yang dipikirkan tuannya Sitting Mountain Geese dan Space Beast Ancestor itu. Namun, dia tidak bisa menemukan apapun. Baik Ancestor maupun Sitting Mountain Geese adalah penguasa tertinggi alam semesta. Kekuatan dan cakrawala mereka berada di puncak alam semesta. Leluhur tidak percaya bahwa saya bisa melakukannya. Tetapi jika Tuan Sitting Mountain Geese membuat taruhan, dia harus percaya bahwa saya akan berhasil, setidaknya dalam 1 miliar tahun. Luo Feng mempertimbangkan ini. Ada alasan dia menempatkanku di sektor Dewa Binatang, gumam Luo Feng. Aku perlu menjelajahi sektor Dewa Binatang. Luo Feng memahaminya. Tempat pertama yang perlu dia jelajahi adalah sektor Dewa Binatang. Banyak makhluk hebat datang ke sektor Dewa Binatang, pikirnya. Bagaimanapun, teknik-teknik itu ditinggalkan oleh para master alam semesta dan ksatria alam semesta dari aliansi binatang luar angkasa. Namun, makhluk-makhluk hebat itu tidak mampu menciptakan teknik pamungkas untuk master alam semesta sebagai makhluk abadi. Leluhur hanya akan membuat taruhan jika seseorang berhasil. Luo Feng mengangguk. Dia memperkirakan bahwa sektor Dewa Binatang masih jauh dari cukup. Sektor Dewa Binatang adalah aset pertama yang harus saya andalkan. Yang kedua adalah beberapa rahasia saya. Dan, yang terakhir namun tidak kalah pentingnya, waktu. Jika tidak, Master Sitting Mountain Geese tidak akan menentukan jangka waktu 100.000 era. 100.000 era setara dengan 1 miliar tahun. Itu waktu yang sangat lama. Luo Feng tahu bahwa jika dia ingin sukses, dia harus memulai dari sektor Dewa Binatang. Dia sadar bahwa karena guru duduk di Gunung Tamu telah membayar harga yang mahal baginya untuk memasuki tempat ini, pasti ada sesuatu yang sangat bermanfaat baginya di sektor Dewa Binatang ini. Oleh karena itu, Luo Feng mulai melihat-lihat sektor Dewa Binatang lagi, kali ini melakukannya dengan sangat teliti dan hati-hati. Pertama, di salah satu dataran luas, dia menemukan beberapa patung teknik di mana dia memperoleh 2 jenis teknik amplifikasi. Salah satunya adalah teknik amplifikasi jiwa yang dikenal sebagai 9 kunci puncak. Ketika dikuasai dengan sempurna, itu bisa menghasilkan amplifikasi jiwa 99,99 yang pada dasarnya bisa dianggap 100 kali lipat. Yang lainnya adalah teknik amplifikasi tubuh dewa yang disebut Dewa Binatang Emas. Ketika dikuasai dengan sempurna, amplifikasi bisa mencapai 100 kali lipat. Awalnya, Luo Feng mengira akan sangat sulit baginya untuk menguasai teknik ini. Dia tidak berharap bisa menguasai Dewa Binatang Emas dari awal hingga akhir tanpa goyah. Hanya butuh 3 hari baginya untuk menguasai teknik dengan sempurna. Apakah itu tubuh mosanya, tubuh penduduk bumi asli, tubuh lautan jauh, atau tubuh binatang bertanduk emas, semua ini dapat menggunakan teknik amplifikasi tubuh yang saleh ini dengan baik. Nine Peak Lock adalah tentang menguasai kendali tertinggi untuk mengaburkan kekuatan ilahi. Itu memiliki persyaratan kemauan dan kesadaran yang sangat tinggi. Namun, kehendak dan kesadaran Luo Feng sudah berada pada standar penguasa alam semesta. Karena penguasa alam semesta hampir sempurna dalam hal amplifikasi jiwa, itu akan menjadi sepotong kue bagi Luo Feng untuk menguasai teknik ini. Hanya dalam waktu 1 bulan, dia menguasai 9 puncak kunci dengan sempurna. Kekuatan ilahiku yang kabur, kehendakku, dan kesadaranku semuanya adalah standar penguasa alam semesta, jadi menguasai teknik ini sangat mudah, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. Begitulah kemampuan berperan dalam menentukan tingkat kesulitan penguasaan teknik. Dari ribuan kaisar yang tidak pernah mati, tidak mungkin satu pun bisa menguasai 9 puncak kunci dengan sempurna. Menguasai Golden Beast God membutuhkan waktu kurang dari sebulan untuk menguasai Luo Feng. Setelah itu, dia terus melihat-lihat seluruh sektor Dewa Binatang. Di sektor Dewa Binatang, ada 64 patung Dewa Binatang. Ada 8 Dewa Binatang alami, yang masing-masing memiliki 8 patung. Ada puluhan ribu teknik rahasia, 36 teknik pamungkas Master Alam Semesta, 123 teknik puncak Master Alam Semesta, lebih dari 3.000 teknik pamungkas Ksatria Alam Semesta,
dan puluhan ribu teknik puncak satria alam semesta. Ada juga sejumlah besar ukiran hukum informal. Teknik rahasia informal ini sebagian besar tidak dapat dipahami, hanya ukiran paling tebal dan paling tipis yang bisa dipahami. Setelah meneliti teknik ini selama lebih dari setengah tahun, Luo Feng datang ke salah satu patung Dewa Binatang Emas. Mengangkat kepalanya, dia mengamati patung itu. Teknik ini tidak berguna bagi saya, pungkasnya. Ini diciptakan oleh makhluk hebat lainnya. Bahkan jika aku mempelajarinya, mereka masih akan lebih cocok untuk orang lain. Di tanganku, kekuatannya akan jauh lebih lemah. Luo Feng menatap patung Dewa Binatang itu. Banyak teknik yang saya temui menyebutkan bahwa seseorang harus dapat memahami patung Dewa Binatang ini untuk mendapatkan pemahaman. Bahkan Master Alam Semesta mencoba untuk memahami patung Dewa Binatang ini. Secara keseluruhan dari sektor Dewa Binatang, elemen yang paling berharga apakah ini 64 patung Dewa Binatang? Luo Feng terus belajar. Di sektor Dewa Binatang, di puncak salah satu gunungnya, leluhur berdiri dengan santai, menghadap ke hutan yang luas di kejauhan. Matanya tertuju pada Luo Feng, yang berdiri di depan patung Dewa Binatang Emas. Kamu sebenarnya telah berdiri di depan patung binatang emas itu selama lebih dari 3 tahun, bisik leluhur. Sepertinya kamu telah menyadari bahwa patung Dewa Binatang Buas ini adalah harta paling berharga di sektorku. Itu benar. Semua jenius luar biasa dan makhluk superior yang memenuhi syarat untuk menjadi bagian dari aliansi binatang luar angkasaku menyadari bahwa patung Dewa Binatang Buas ini adalah kuncinya. Petik 2. Ada banyak yang bisa menyadari hal ini. Namun, mereka yang mampu mengetahui teknik rahasia, terutama untuk mengetahui teknik rahasia pamungkas dari tingkat Master Alam Semesta, sangat sedikit. Juga, mereka yang mampu memahami teknik pamungkas. Teknik rahasia tingkat Master Alam Semesta adalah semua Master Alam Semesta. Leluhur itu riang dan tenang. Dia tahu bahwa ada banyak teknik di sektor Dewa Binatang yang tampak berharga tetapi sebenarnya bernilai kecil. 64 patung Dewa Binatang adalah harta sejati yang tak ternilai harganya. Luo Feng berdiri di depan 8 patung Dewa Binatang Emas. Waktu yang dihabiskan untuk setiap patung bervariasi. Untuk periode yang lebih pendek, dia bisa menghabiskan 1 tahun atau lebih untuk mendapatkan pemahaman. Untuk periode yang lebih lama, dia bisa menghabiskan hingga 8 tahun untuk mendapatkan pemahaman. Adapun Dewa Binatang Petir, Dewa Binatang Cahaya, dan patung Dewa Binatang lainnya, dia menghabiskan waktu yang jauh lebih singkat untuk mencoba memahaminya, karena pada akhirnya, dia tidak akan melintasi jalan Dewa Binatang. 64 patung Dewa Binatang membutuhkan waktu total 52 tahun untuk dipelajari. Semakin aku melihat, semakin aku merasa bahwa ini sempurna. Dewa Binatang Emas dan 8 patung. Luo Feng merasa bahwa, setelah melihat 8 patung Dewa Binatang Emas ini, dia bisa merasakan kemarahan, kebahagiaan, ketenangan, kemarahan, kegilaannya. Segala macam situasi menjadi akrab baginya. Menutup matanya, dia merasa seolah-olah dia sedang melihat Dewa Binatang Emas yang asli. Ketiadaan satu patung akan membuat semuanya tidak lengkap, Luo Feng memutuskan dengan sedikit anggukan. Untuk makhluk hebat manapun, hanya dengan melihat 64 patung, akan ada perasaan menyatu menjadi satu dengan patung-patung itu. Ukiran rahasia yang mewakili jalur alam semesta pada 64 patung ini membuatnya merasa seolah-olah dia menjadi satu dengan patung-patung itu. Mereka bisa membentuk satu set lengkap teknik super. Mereka membangkitkan perasaan singularitas. Setiap makhluk hebat yang telah datang ke sektor Dewa Binatang dari aliansi binatang luar angkasa bisa merasakan ini, renung Luo Feng, tetapi tidak ada yang benar-benar dapat mengetahui teknik rahasia pamungkas. Karena dari 36 jenis teknik pamungkas alam semesta yang paling kuat, beberapa harus diperoleh melalui pemahaman Dewa Binatang Emas, beberapa harus diperoleh melalui pemahaman Dewa Binatang Petir, dan kadang-kadang, seseorang harus dapat memperoleh pemahaman tentang dua Dewa Binatang. Mengumpulkan, dilihat dari kekuatan yang ditinggalkan oleh ukiran teknik yang berbeda ini, mereka semua tampak cocok satu sama lain dalam kekuatan. Jelas, tingkat setiap teknik akan serupa. Dengan menggabungkan ke-8 patung Dewa Binatang untuk menciptakan teknik super rahasia, teknik ini harus mengalahkan yang lainnya. Setelah memperoleh 2 teknik amplifikasi dan mempelajari patung Dewa Binatang, Luo Feng mulai mempelajari dirinya sendiri sebagai subjek. Saya harus berhasil, katanya. Pertama, saya harus bergantung pada sektor Dewa Binatang. Kedua, saya harus berbeda dari yang lain. Ketiga, saya perlu waktu.
Saya telah mempelajari dan sekarang memahami sektor dewa binatang secara menyeluruh. Adapun saya, untuk dianggap benar-benar berbeda dari yang lain, saya membutuhkan sesuatu yang bahkan generasi makhluk tertinggi dari aliansi binatang luar angkasa, selain dari leluhur, tidak akan dapat dibandingkan. Itu bisa menjadi 9 volume manual, Star Tower, teknik bakat I Am the Universe, atau lautan jauhku yang tak ada habisnya. Luo Feng menganalisis pilihannya. 9 volume manual adalah salah satu dari jenis di alam semesta. Star Tower adalah salah satu harta sejati tertinggi alam semesta. Selain leluhur, kemungkinan makhluk lain di aliansi binatang luar angkasa memiliki harta sejati tertinggi sangat rendah. Atau setidaknya, tidak ada yang diketahui Luo Feng. Teknik bakat I Am the Universe telah diberikan oleh alam semesta untuk mencapai tingkat gen kehidupan yang sempurna. Dapat diasumsikan bahwa banyak bentuk kehidupan khusus yang kuat dan unik mungkin hanya mencapai tingkat gen kehidupan ribuan kali. Itu hampir puluhan ribu kali adalah pemandangan yang langka. Apalagi mereka yang telah mencapai kesempurnaan. Space Base bukanlah bentuk kehidupan yang spesial. Kecuali mereka memiliki teknik seperti 9 volume manual, mereka tidak akan pernah bisa sampai sejauh ini. Lautan jauh yang tak berujung mewakili kekuatan ilahi yang tak terbatas. Sayang sekali dia berada di alam semesta lain. Tidak mungkin dia bisa menyerap kekuatan dewa dari lautan jauh yang tak berujung. Di alam semesta primal, tubuh penduduk bumi asli Luo Feng pertama-tama menuju ke Star Tower untuk mempelajari ukiran rahasia di patung-patung di bintang yang tak terhitung jumlahnya dan pilar langit. Sayangnya, ini lebih mendalam daripada teknik pamungkas Master Alam Semesta di sektor Dewa Binatang. Dia tidak bisa memahami mereka. Kemudian dia menempatkan isi 9 volume manual di bawah pengawasan dan mempelajarinya dengan detail. Ini adalah teknik yang hanya digunakan untuk meningkatkan level gen kehidupan seseorang.